Dan kotavian tadau tagaza do kaamatan kumaten sanan. Jemaat dicamput berdiri. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana kita menyambut keamatan, yaitu Tadau Tegaso do keamatan buat semua melalui kalian. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan di tempat ini. Inilah hari di mana kita merayakan keamatan. Haleluya.
katakan bersama-sama. Yesus noralanong katapatan, Yesus noralanong komposisyon, Yesus no kampamasi ngawi tulun torsana itis wong pemoguna. Royo-royohonku ngaranu Tuhan, soro-sorohonku ikut siananu, nonton aku Yesus mata di kapatayon minum masih goda. Katakan Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji lagukan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesus noralah, Yesus noralah nafkah kebakar, Yesus noralah komposisyon, Yesus noralah masih kami tulung dosanan, Yesus wong pemoguna. Royo-royohonku ngaranu Tuhan, soro-sorohonku ikut siananu, nonton aku Yesus mata di kapatayon bina masih godahan. Kebetung aku Yesus mata di kapatayon bina masih godahan. Kebetung aku Yesus mata di kapatayon bina masih godahan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita terus berjoget bagi Tuhan di tempat ini. Kita mau menari, kita mau memuliakan namanya. Haleluya. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang online, kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan di tempat ini. Bertabicari ayat ketujuan, bertabicari ayat ketujuan. Hatiku gagah bertemu kau dua. Hatiku gagah bertemu kau dua. Kita terus menari, kita terus meninggikan Tuhan di tempat ini.
me cari ayat dan maya, tempat me cari ayat dan maya. Haleluya Yesus, kita terus menari, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Percaya, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan kita, amin. Haleluya Yesus. Kaino toko nusumo dia sumo dia toko ngongawi korikatan Tuhan au no alai mongongoiti koposyon toko. Yes, Lord. Yes, Jesus. No toko no sumo dia
Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Doa untuk hari ini semua. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberi kami hamba-hamba-Mu dengan anugerah oleh pengakuan iman yang benar untuk mengaku kemuliaan sifat Tritunggal Allah yang abadi dan di dalam kuasa yang maha besar untuk menyambat Tuhan. Peliharalah kami di dalam iman ini supaya kami sentiasa dilindungi daripada segala kesesakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Yeremia pasal 9 ayat 7 hingga 24. Yeremia pasal 9 ayat 7 hingga 24. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merencana pengandang terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebab negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion,
Wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini. Karena rumah-rumah kediaman kami dirombohkan orang, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti bekas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 hingga 42. Kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 hingga 42. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami pada hari yang istimewa ini. Semasa kami merayakan perayaan keamatan, kami bersyukur peluang yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama sekali lagi di tempat ini dan teristimewa mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan dengan jelas dan firman-Mu memberkati kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, berbiarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, persilakan duduk. Nah, hari ini sebenarnya kita merayakan perayaan keamatan Gawai. Kita adakan itu dalam kebaktian yang sebenarnya agak ramai juga ya, 100 lebih orang, lebih kurang begitu. Yang mendaftar hampir 200, tetapi karena SOP baru dikeluarkan, hanya 50 orang dibenarkan untuk berada di tempat ini. Jadi dalam kesederhanaan seperti ini, kita masih tetap bersyukur dan memuji Tuhan
Kalau kita ingat tahun lalu kita langsung tidak ada peluang untuk mengadakan perayaan keamatan, tetapi tahun ini dalam kesempatan seperti ini bagi saya secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang kita ketahui, keamatan ini adalah perayaan tradisi suku kaum Kadazan Dusun di Sabah, dan perayaan ini adalah untuk menghormati atau memuja semangat padi. Itu Bemberayun menurut mitos kepercayaan Kadazan Dusun. Dan perayaan ini dirayakan setiap bulan Mei setiap tahun setelah kerja-kerja menuai selesai. Tetapi pada masa sekarang ini menuai padi tidak lagi bermusim karena sawah padi diusahakan secara modern. Jadi keamatan masih tetap dirayakan setiap tahun pada setiap bulan Mei. Jadi di beberapa tempat upacara ritual pemujaan semangat padi Bemberayun itu dikendalikan oleh Bobolian dan dibantu oleh para pembantunya. Nah, tujuannya adalah untuk memberi penghargaan kepada Bemberayun karena memberi hasil padi yang banyak dan mengharapkan agar penghasilan pada musim yang akan datang menjadi lebih banyak. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita merayakan perayaan keamatan bukanlah bermaksud kita ini terlibat dalam penyembahan berhala ya, yang biasanya dilakukan oleh nenek moyang kita pada masa lalu. Tetapi bagi kita hari ini, kita merayakan keamatan karena kita mau menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa sukacita kita karena Tuhan kita memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Jadi keamatan sinonim dengan ladang penuaian padi khususnya. Tetapi pada hari ini saya mau bercakap tentang ladang. Tetapi ladang itu bukanlah padi, tetapi ladang yang dimaksudkan di sini adalah ladang penuaian jiwa atau manusia. Jadi ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama melalui petikan yang sudah dibacakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 34 hingga 42. Yang pertama, misi Allah. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita membaca keseluruhan teks ini bercerita tentang Yesus singgah ke Samaria dan bercakap dengan seorang perempuan. Yesus minta air kepada perempuan itu dan ada perbualan di sana. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu, panggillah suamimu. Dan perempuan itu mengatakan, saya tidak ada suami. Lalu Yesus memberitahu kepada perempuan itu, betul perkataanmu, kamu tidak ada suami, yang tinggal bersama dengan kamu itu pun bukan suamimu. Jadi itu membuka mata perempuan Samaria itu bahwa orang yang bercakap dengan dia itu bukan orang biasa-biasa, tetapi orang yang luar biasa karena orang itu atau Yesus itu mengetahui latar belakang kehidupannya. Sehingga ada perbualan yang terjadi dan perempuan ini pergi ke kota bercakap dengan orang-orang di penduduk itu. Lalu pada akhirnya orang-orang itu datang bertemu sendiri dan mendengar dari mulut Yesus sendiri. Dan dikatakan pada akhir petikan itu ramai orang menjadi percaya. Jadi sementara Yesus bercakap dengan perempuan itu, ternyata murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Dan apabila mereka tiba di situ, mereka heran kenapa Yesus bercakap dengan seorang perempuan, apalagi ini seorang perempuan Samaria, karena orang Yahudi tidak akan bergaul dengan orang Samaria, ada permusuhan di sana. Dan bagi orang Yahudi duduk bersama-sama, bercakap bersama-sama atau makan bersama-sama atau tinggal di rumah orang Samaria itu dianggap najis. Tetapi mereka heran Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Dan kemudian mereka membawakan makanan itu untuk memberi Yesus makan. Karena sudah tiba waktu untuk makan.
Tetapi apa yang Yesus katakan dalam ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan arti kata yang lain, Yesus menunda makanan jasmaninya. Karena ada makanan, ada suatu makanan yang lebih penting, yang lebih mendesak pada waktu itu. Dan makananku itu, kata Yesus, melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada misi dari Bapa yang diberikan kepada Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah, dan bukan saja melakukan kehendak Allah, tetapi menyelesaikan pekerjaan. Dan kehendak Allah itu adalah supaya semua orang diselamatkan. Yesus datang dan mati di atas kayu salib menjadi penyelamat bagi orang-orang berdosa. Jadi sementara Dia masih hidup, sementara Dia melakukan pelayanannya, Yesus mencari-cari jiwa-jiwa yang terhilang untuk menyelamatkan Dia, untuk menyelamatkan mereka. Dan ini adalah tugas Yesus yang Dia terima daripada Bapa, yang kita katakan di sini sebagai misi Allah. Jadi Yesus ada misinya. Misi itu Dia terima daripada Allah. Misi itu untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak itu ialah supaya orang yang terhilang itu ditemukan. Orang yang terhilang itu mendengar tentang ajaran dan percaya kepada Yesus. Dan ini yang Yesus lakukan. Meskipun waktu itu ada makanan jasmani di sana, tetapi Yesus mengatakan ada makanan yang lebih penting. Ada makanan yang lebih utama untuk Dia. Karena Dia memang diutus untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus paham bahwa kita ini bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Tetapi kita harus menangkap misi Allah. Kita harus menangkap isi hati Allah. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk apa? Mencari orang-orang yang terhilang. Mencari orang-orang yang belum selamat. Mencari orang-orang yang akan binasa karena dosanya. Dan Yesus diantar untuk mencari orang-orang itu dan menyelamatkan orang-orang itu. Dan Yesus sendiri mengatakan, Dia melakukan kehendak Allah. Dia melakukan misi Allah. Bukan hanya melakukan, tetapi menyelesaikan pekerjaan itu. Sehingga di atas kayu salib, Yesus mati. Jadi bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita sudah diselamatkan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kita mau meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Memberitakan Injil, mencari orang-orang yang terhilang, dan membawa mereka kembali kepada Bapa. Kita harus lakukan itu. Ya. Kita tidak boleh berpeluk tubuh, berdiam, dan tidak berbuat apa-apa, sementara orang yang berdosa tetap terhilang, orang yang berdosa mati dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Itu sangat mendukacitakan. Tetapi kita harus menangkap misi Allah, mengerti isi hati Allah terhadap orang-orang yang terhilang. Seperti Paulus, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan perkataan ini, keharusan. Sesuatu yang mesti bagi Paulus lakukan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa bukan? Paulus
Dia memberitakan Injil bukan untuk membuatkan dia megah, tetapi dia melakukan itu karena bagi dia itu suatu keharusan bagi dia. Dia faham, dia dipanggil bukan hanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga dia faham dia dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lalu kita melihat di sini memberitakan Injil bagi Paulus bukan untuk merasa bangga, bukan satu kebanggaan, memegahkan diri, menyombongkan diri, tetapi itu keharusan, sesuatu yang mesti dia lakukan. Dan bagi Paulus, kalau dia tidak memberitakan Injil, perkataan yang digunakan di sini, celakalah aku. Nah, siapa berani di sini mengatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Mengutuk dirinya sendiri kalau dia tidak memberitakan Injil. Tapi Paulus melakukan itu. Kenapa? Karena Paulus mengerti hati Allah. Paulus mengerti kemauan Tuhan. Paulus mengerti ada jiwa-jiwa yang terhilang, yang perlu dia bicarakan tentang Yesus kepada orang seperti itu, supaya orang itu mendengar tentang Yesus, percaya kepada Yesus, dan menjadi percaya, diselamatkan. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, Paulus mengatakan, celakalah aku. Saya sendiri pun tidak berani mau mengutuk diri sendiri kalau saya tidak memberitakan Injil. Tetapi Paulus melakukan itu. Begitu Paulus menangkap misi Allah, menangkap isi hati Allah, mengerti kemauan Allah. Bagi dia kalau tidak memberitakan Injil, dia rela celaka. Dia menganggap dirinya celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Begitu serius sekali Paulus dalam hal memberitakan Injil. Sehingga kita melihat dalam pelayanan Paulus, apapun cobaan di hadapannya, apapun pergumulan yang dihadapinya, penolakan yang dihadapinya, penganiayaan yang dihadapinya, itu tidak menghentikan dia. Karena Paulus sudah menangkap isi hati Allah. Memberitakan Injil satu keharusan. Kalau tidak memberitakan, celakalah aku. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, baik yang ada di sini maupun di rumah, mari kita belajar seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak boleh tidak. Walaupun ada makanan jasmani ada di sana, itu penting juga. Mungkin Yesus sedang lapar, tetapi bagi Yesus ada hal yang lebih utama. Paulus memberitakan Injil itu satu keharusan. Kalau dia tidak memberikan Injil, celakalah aku. Seperti mengutuk dirinya sendiri. Tapi bagi kita di sini, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Mengerti kehendak Allah, memahami apa misi Allah bagi dunia ini, yaitu untuk orang-orang yang terhilang. Kalau itu ada dalam hati kita, kita akan mengatakan bahwa memberitakan Yesus, akan menyaksikan Yesus, mengungsikan Yesus itu kepada jiran-jiran kita, kata orang lain, itu satu keharusan. Tidak boleh tidak, seharus bersaksi, karena itulah panggilan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan hanya bersuka cita menjadi murid Kristus, menjadi percaya kepada Yesus, tetapi bersuka citalah kalau kita menjadi saksi dan kita dapat membawa beberapa jiwa datang kepada Tuhan. Beberapa jiwa percaya kepada Tuhan karena pemberitaan kita dan pekerjaan Tuhan. Bersukacitalah dengan hal yang sedemikian. Kedua yang kita pelajari di sini tentang ladang Allah. Yohanes pasal 4 ayat 35. Yesus mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat bagaimana Yesus melihat situasi pada waktu itu.
Makanan jasmani itu bukan hal yang paling utama bagi Tuhan Yesus karena ada keperluan pada waktu itu. Yesus melihat ada ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tetapi apa yang Yesus mengatakan tentang ladang-ladang yang siap menguning dan siap untuk dituai di sini, saya percaya itu bukan bercakap tentang ladang gandum. Tetapi Yesus sedang bercakap tentang jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, jiwa-jiwa yang tersesat. Yesus melihat itu, inilah ladang penuaian jiwa. Jadi Yesus melihat itu sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Yesus mengatakan di sini 4 bulan lagi tiba musim menuai. Ada orang mengatakan begitu, tapi Yesus mengatakan, lihatlah pada masa sekarang, bukan lagi 4 bulan akan datang, tapi pada masa sekarang, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, kalau kita melihat perkataan di sini, lihatlah, pandanglah, itu seerti. Perkataan seerti. Dalam homiletik ilmu berkhotbah, kalau perkataan yang sama diulang 2-3 kali, artinya itu penekanan. Itu sesuatu yang ditekankan. Tidak cukupkah Yesus mengatakan, lihatlah. Kenapa Yesus mengulangi, pandanglah. Lihat dan pandang dari mata, dari penglihatan. Hal yang sama. Maksudnya Yesus menekankan, jangan tunggu lagi 4 bulan baru tiba musim menuai, tapi lihat sekarang. Lihat keperluan yang mendesak sekarang. Ladang-ladang itu sudah menguning dan siap untuk dituai. Suatu keperluan yang ada pada waktu itu tidak boleh ditunda lagi. Harus mereka dan murid-muridnya melakukan sesuatu untuk menuai ladang-ladang yang dikatakan di sini sudah matang untuk dituai. Saya pernah menceritakan tentang seorang ketua kampung. Kali-kali kami bertemu dengan dia, memberitakan Yesus kepada dia, dan selalu dia mengatakan, tunggulah, saya pikir-pikir dulu. Beberapa kali, dan ketika saya pergi ke klinik untuk rawatan karena saya kena malaria, tiba-tiba ada ambulans datang dan ada orang diusung untuk dibawa masuk ke klinik, dan saya perhatikan orang itu, saya kenal orang itu. Ini rupanya orang ketua kampung yang selalu kami pergi ke tempatnya, berkongsi tentang Yesus, dan selalu ketua kampung itu mengatakan, tunggulah, saya pikir-pikir dulu. Beberapa menit kemudian, dari dalam, orang dalam memberitahu, sudah meninggal dunia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perasaan saya waktu itu sangat kesal. Bukan karena kami tidak memberitakan Injil kepada orang itu, tetapi orang itu menolak. Beberapa kali peluang ada, menolak. Tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kematian datang secara mengejut. Jadi kita tidak boleh mengatakan, ya tunggulah 4 bulan lagi baru saya mau jumpa dia, baru saya mau kongsi Yesus kepada dia. Tidak. Yesus katakan, pandang, lihat, sekarang, bukan 4 bulan lagi. Sekarang waktunya. Kadang-kadang kita ini banyak alasan lah, segan, takut, dia kenal siapa saya, dan sebagainya. Dan semua ini alasan-alasan membuatkan kita tidak berani untuk mengungsikan Yesus. Tunggulah waktu yang sesuai, barulah saya mau kongsikan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Yesus mengatakan di sini, lihatlah, pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saat itu keperluannya. Jangan tunggu 4 bulan lagi. Jangan tunggu ada masa yang baik baru saya mau kongsikan Yesus. Kematian itu tidak mengenal usia.
yang mudakah, yang tuakah, apabila tiba waktunya orang itu akan meninggal dunia. Seperti yang saya ceritakan, waktu kampung ini menolak. Tetapi pada akhirnya dia betul-betul terlambat karena dia meninggal dunia sebelum dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Jadi rebut peluang itu pada masa sekarang, keputusannya sekarang, bukan ditunda-tunda 4 bulan kemudian dan sebagainya. Kalau kita melihat Markus pasal 6 ayat 34, ini hati Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apabila Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena keperluan yang ada di sana, Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan apa yang Yesus lakukan? Mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus kemana-mana, apabila melihat suatu keperluan, dari mata turun ke hati. Bukan bercakap tentang itu cinta ya, dari mana turun ke hati, tapi apa yang Yesus melihat keperluan. Dia memandang orang-orang yang ada di situ seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, kita melihat di sini Yesus bertindak. Mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita melihat seseorang, kadang-kadang kita berpikir kasihan orang ini. Tengok bajunya koyak robak, tidak pakai selipar, kasihan. Kemudian kita berlalu. Kita nampak hati kita tersentuh, kasihan, tapi kita tidak bertindak. Apalagi kalau kita melihat, kita kenal sekeliling kita itu jiran-jiran atau orang-orang lain. Kita melihat mereka, kita tahu keperluan mereka. Walaupun nampaknya mereka bahagia, nampaknya mereka kehidupannya berada dan sebagainya, tapi kita tahu satu perkara, orang itu belum ada Tuhan Yesus. Itu satu keperluan. Mungkin kita, walaupun dia kaya, walaupun dia berada, tapi kasihan. Tapi adakah kita bertindak? Yesus melihat, apabila dia melihat ada belas kasihan. Dan tidak berhenti sampai di situ, Yesus bertindak. Dia mengajar mereka banyak perkara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus kata di sini, lihatlah sekelilingmu. Kalau melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, apakah hatimu tersentuh oleh belas kasihan? Atau biarlah mereka, itu halnya. Yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus. Atau kita seperti Yesus, melihat suatu keperluan, hati kita digerakkan oleh belas kasihan, dan kita mulai bertindak, menceritakan Yesus kepada orang-orang yang seperti itu. Yohanes pasal 4 ayat 38, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, perkataan yang penting di sini, aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya menuai. Ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa yang Yesus utus? Murid-muridnya menuai. Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus terangkat, Yesus memberikan pesan amanat agung supaya murid-muridnya pergi menjadikan semua bangsa
muridku. Ini amat agung. Ini memberitakan Yesus kepada orang lain, tidak kira apa bangsanya, dengan matlamat, dengan tujuan menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ladang menguning itu memang ada di sekeliling kita. Sudah kuning dan siap untuk dituai. Siapa yang melakukan itu? Mau tunggu dari pihak gereja untuk menuai? Tidak, karena seperti yang saya katakan, bukan hanya kita dipanggil menjadi percaya, tetapi kita juga dipanggil menjadi saksi Kristus. Bukan hanya pihak gereja yang mempunyai tanggung jawab seperti itu untuk menuai jiwa-jiwa, tetapi kami sebagai jemaat duduk diam-diam saya lihatlah apa yang dilakukan oleh pihak gereja. Tidak, kita semua terlibat. Dan kita melihat di sini Yesus mengutus murid-muridnya sebelum dia terangkat. Yesus memberikan mereka pesan, memberikan mereka mandat, memberikan mereka amanat agung untuk memberitakan Injil. Dan saya percaya itu diteruskan sehingga pada hari ini kepada kita, Yesus juga mengutus kita. Tetapi adakah kita ada beban, melihat ada keperluan, ada belas kasihan dalam hati kita, dan mulai bertindak, atau kita hanya melihat ada keperluan, melihat ada ibu bapa, melihat datu kita, nenek kita, maci, paci, adik beradik, hubungan dalam keluarga, atau mungkin jiran kita. Kita melihat ada keperluan, mereka belum ada Yesus, tetapi kita belum siap untuk menuai. Padahal Yesus sudah memberi mandat pada semua orang percaya untuk pergi saksikan Yesus, menyaksikan Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini Yohanes pasal 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena siapa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Luar biasa dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, perempuan ini kalau kita melihat di sini menjadi seorang saksi yang sungguh prosesnya agak cepat ya. Setelah apa yang berlaku, dia pergi meninggalkan Yesus, pergi ke masyarakatnya sendiri, pergi ke kota dan menceritakan tentang Yesus. Dan dikatakan di sini, orang-orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena siapa? Perkataan perempuan ini. Perempuan itu menjadi saksi Yesus. Perempuan itu menceritakan tentang Yesus. Karena dia menceritakan itu, hasilnya banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perempuan ini hanya menceritakan Yesus, mengungsikan. Mungkin dia ini Mesias, karena mereka juga menanti-nantikan Mesias. Dan orang di kota itu menjadi percaya karena perempuan itu. Dia menjadi seperti penginjil di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Jadi kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, saya percaya Tuhan memberi kita keberanian untuk menyaksikan Yesus. Perempuan ini tidak pergi sekolah Alkitab, belajar tentang teologi, tidak. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, dia pergi, orang-orang kotanya menjadi percaya karena apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Jadi jangan berpikir saya mau memberitakan Injil itu, mau ngosik tentang Yesus itu macam perlu sekolah Alkitab. Saya tidak ada sekolah Alkitab, jadi saya tidak maulah. Tidak. Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita. Kita akan bercakap sesederhana sekalipun, tapi orang yang mendengar itu akan terbuka hatinya. Bukan karena perkataan kita
yang sederhana itu, atau mungkin perkataan kita memang kita boleh pandai peta bercakap-cakap, ya lancar bercakap-cakap, kita ini bijak dan sebagainya, bukan. Tetapi karena Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan itulah yang berbicara. Roh Kudus Tuhan itulah yang meyakinkan seseorang sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi lihatlah, siapakah ladang-ladang di sekeliling kita. Adakah kita melihat lalu kita digerakkan? Kalau ada belas kasihan, oh orang ini belum kenal Tuhan Yesus, dia akan binasa. Jangan berhenti sampai di situ. Tetapi mulailah bertindak seperti perempuan Samaria ini. Mendengar tentang Yesus, kemudian dia pergi, ceritakan Tuhan Yesus, orang-orang di kotanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pandang, perhatikan ladang-ladang. Siapakah ladang-ladang yang kita mau tuai bagi Kristus di sekeliling kita. Dan yang terakhir, umat Allah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 40 hingga 26. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Mereka minta Yesus tinggal bersama dengan mereka. Ini orang Samaria. Yesus orang Yahudi. Kalau ikut itu memang tidak boleh. Tapi Yesus berbeza. Yesus tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dalam masa 2 hari itu Yesus mengajar, lebih ramai lagi yang percaya. Yang pertama, orang-orang percaya karena kesaksian perempuan Samaria itu. Tapi dalam masa 2 hari Yesus bersama-sama dengan mereka, bertambah lagi, lebih banyak lagi orang percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat manusia. Jadi dalam pengalaman kita setelah kita menjadi orang percaya, jangan berhenti setakat itu saja. Perjalanan rohani kita itu masih panjang. Secara rohani kalau kita yang baru percaya ini, kita lahir seperti bayi. Dan bayi rohani ini memerlukan proses yang panjang untuk menjadi matang dan dewasa. Nah, kalau kita melihat orang-orang di sini, mereka membuka diri mereka mau bergaul dengan Tuhan Yesus, mereka mau mendengar sendiri pengajaran Tuhan Yesus, dan hasilnya mereka mengatakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, bukan lagi apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu, sebab kami sendiri, mereka mengalami sendiri, mendengar dia dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat manusia. Jadi dalam penginjilan, setelah orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita masukkan mereka dalam kelas bimbingan. Untuk apa? Supaya mereka terus bertumbuh secara rohani, matang dalam kerohanian mereka. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus lalu dibiarkan saja, mereka tidak akan bertumbuh. Kemungkinan besar setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, karena kehidupan rohaninya tidak dibimbing, kemungkinan untuk berpatah balik pada kehidupan yang lama itu sangat besar sekali. Perlu ada bimbingan. Dan apa yang Yesus lakukan di sini? Ya, Yesus membimbing mereka. Mereka sudah percaya kepada Yesus karena perempuan itu, tetapi sekarang mereka bertambah percaya karena mereka sendiri mendengar Yesus berbicara. Dan orang menjadi bertambah banyak yang percaya, sehingga mereka sendiri yang sudah mendengarnya, yang sudah percaya, mereka sendiri mengakui dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang yang kita sudah kongsikan, saksikan kepada Yesus, jangan biarkan mereka, tapi bawa mereka pergi gereja. Di gereja kita ada latihan khusus untuk membimbing orang yang baru percaya menjadi murid Kristus. Ibrani pasal 5 ayat 12 hingga 13, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, firman Tuhan, orang yang masih minum susu itu masih anak. Walaupun kalau ditinjau dari segi waktu, dari saat dia percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada waktu itu, sepatutnya seharusnya sudah menjadi pengajar, sudah ada pengetahuan banyak, sudah ada pengalaman banyak, kehidupan rohani sudah bertumbuh, sepatutnya menjadi pengajar, mengajar lagi yang baru percaya. Tetapi penulis Ibrani mengatakan, kamu masih lagi perlu yang asas-asas pokok kepercayaan, asas-asas kepercayaan. Jadi masih perlu susu. Oleh sebab itu, orang yang memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi orang yang baru kita kongsikan Yesus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka perlu dewasa secara rohani. Bagaimana mereka dewasa secara rohani? Kita bawalah mereka ke gereja, ajar mereka tentang Alkitab, ajar mereka berdoa, ajar mereka dalam persekutuan dan sebagainya. Jadi boleh, adakah? Ya, tak ada slide. Ini sebagian saja. Station, ada beberapa station. Ini bagaimana orang yang baru percaya boleh menjadi dewasa secara rohani kalau kita masukkan mereka dalam program gereja. Kita ada latihan pemuridan, dalam perjalanan rohani kita ada kebaktian, kelompok pemuridan, dan beberapa lagi ada latihan pemimpin, ada model pelayanan praktikal dan sebagainya. Di semua ini ada di gereja. Jadi bagi kita yang sudah memberitakan Injil dan tidak tahu bagaimana membantu mereka, sila bawa mereka ke gereja. Kita ada program yang sudah ada di gereja, dan kita harapkan dari program itu mereka dilibatkan dan mereka boleh boleh bertumbuh secara dewasa. Kita juga ada kelompok pemuridan, ada beberapa kawasan, jadi kita boleh bawa mereka masuk dalam kelompok pemuridan, karena di situ mereka akan diajar untuk bertumbuh secara rohani. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita dipanggil bukan hanya menjadi percaya, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi, karena Tuhan memberikan kita mandat. Ladang penuaian itu sudah kuning dan siap untuk dituai. Siapa yang pergi menuai? Kitalah yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kitalah yang menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi persoalannya, adakah kita sadar? Adakah kita menangkap misi Allah, hati Allah terhadap orang-orang yang berdosa, yang terhilang, yang perlu diselamatkan? Adakah kita melihat sekeliling kita dan mengenal pasti orang-orang yang sebenarnya itulah ladang penuaian kita? Adakah kita ada beban melihat dan mengetahui keperluannya? Dia tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Adakah kita terbeban untuk menyaksikan Yesus kepada mereka? Dan kalau ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, jangan biarkan bawa mereka ke gereja supaya mereka boleh bertumbuh lebih dalam kerohanian mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, sempena perayaan keamatan. Kami memperingati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami dengan hasil tuaian yang banyak. Tetapi dalam pengajaran firman Tuhan hari ini, ladang tuaian itu bukan hanya bercakap tentang padi, gandum, tetapi ladang itu juga bercakap tentang jiwa-jiwa. Dan Tuhan ada misi untuk kami, untuk melihat orang-orang yang terhilang ini dan membawa mereka kembali kepada kerajaan Tuhan. Oleh sebab Tuhan, berikan kami
kepekaan dalam hati kami melihat di sekeliling kami, melihat ladang-ladang tuaian, jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Dan berikan kami hikmat bijaksana, tanpa menangguh, tanpa menunda. Apabila melihat ada keperluan, kami berebut peluang itu untuk menyaksikan Yesus. Sehingga orang itu menjadi percaya kepada Tuhan, dan tolong kami supaya dapat membantu mereka bertumbuh secara rohani. Di Gereja Good Samaritan ini ada banyak program yang sudah disediakan untuk membantu mereka bertumbuh. Tolong kami supaya kami boleh bekerja sama dengan gereja, boleh membawa orang-orang yang sudah kami saksikan ini datang kepada Tuhan. Dibawa ke gereja supaya mereka boleh diajar dan bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Kecamatan Gawai. Bukan hanya di Sabah tapi di Sarawak juga menyambut perayaan Gawai bagi Sarawak, Kecamatan bagi negeri Sabah. Jadi kita sudah merancang untuk merayakan Gawai dengan kehadiran jemaah yang mendaftar lebih kurang 200 lebih orang. Tetapi kita harapan kita tidak kesampaian karena SOP yang dikeluarkan baru-baru ini pada 29 hari bulan mengharuskan kita hanya 50 orang saja dalam sebuah gereja. Tapi dalam masa yang sama kita harus berpikir secara positif bahwa SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan itu bukan tujuannya untuk menghalang kita merayakan perayaan keamatan, tetapi itu adalah untuk mencegah kita, untuk menjamin keselamatan kita daripada jangkitan COVID yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, tetap berdoa supaya kita boleh terus fokus kepada Tuhan dalam situasi yang tidak pasti, yang kadang-kadang berubah dan sebagainya. Tapi saya mendorong saudara-saudari tetap berdoa supaya iman kita tidak digoyangkan dengan perubahan-perubahan yang ada, tetapi terus kuat dalam Tuhan. Dan untuk perayaan keamatan pada tahun ini, kita akan menyaksikan doa persembahan untuk memeriahkan suasana keamatan kita, walaupun kita adakan ini dalam talian. Jadi untuk itu kita bersantai saja dan menyaksikan persembahan yang sudah dipersiapkan. Kita menyaksikan. Sudah saya mau pengumuman. Hampir sudah saya mau pengumuman. Baru saya dapat persembahan.
Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa syafaat untuk kesyukuran kita, gereja, diosis, Sabah dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena memberikan Yesus Kristus satu-satunya penyelamat manusia di dunia ini, dan keselamatan kami tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami berdoa agar kami senang menyaksikan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia berdosa daripada kematian kekal selain Yesus Kristus. Kami berdoa juga di dalam perayaan Kamatan Gawai, kehidupan kami akan diperbaharui dan yang lain memperolehi pengetahuan akan penyelamatan yang ada dalam Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan secara pribadi. Kami berdoa juga untuk Yesus. Kami berdoa agar anggota gereja yang terjejas oleh banjir di Beaufort dan Tinom, agar Tuhan terus memberkati mereka yang terjejas. Kiranya Tuhan melindungi dan memberi kesehatan kepada mereka. Biarlah saat mereka mengalami bencana ini, mereka terus dikuatkan iman dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa agar gereja bermurah hati untuk menolong mereka yang dalam keperluan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami berdoa agar pihak berkuasa dan kepimpinan menteri yang berkenaan dapat membantu rakyat yang terjejas dalam banjir baru-baru ini, terutamanya di Beaufort dan Tinom. Tuhan, kami mau berdoa juga buat negara. Kami berdoa untuk krisis pandemik, terutamanya di Semenanjung, Malaysia, dan Sarawak, agar pihak yang bertanggung jawab diberi kebijaksanaan untuk menangani situasi tersebut, agar kes tidak meningkat. Kami berdoa kiranya Tuhan bercampur tangan dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab agar krisis pandemik dapat ditangani, karena kami percaya hikmat Tuhan akan menyatakan mukjizat yang luar biasa ke dalam negara Malaysia dan juga Sarawak. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudari kami yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, masalah kesehatan dalam keluarga, agar balas kasihan Tuhan mencukupi keperluan dan memberi kesembuhan kepada mereka. Kami mau berdoa juga buat keluarga Pak Yohanes Pangla dan Ibu Martina yang dalam duka cita, di mana keluarga tersayang mereka telah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Tuhan, semua doa ini kami andalkan ke dalam tangan Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup yang dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman,
kita mengalami kesejahteraan dengan Allah, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai. Pecapi jari. Ya kan, bersalaman tangan. Oke. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk bersama-sama. Kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injil-Nya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Waktu saya berada di Jerusalem, saya terjumpa di Peter's Nostra. Gereja itu yang penuh dengan doa Bapa. Salah satu doa Bapa di sana adalah di bahasa Kadasan, Tama Zah. Kalau anda ada handphone, kita cari doa Bapa dalam bahasa Kadasan. Tama Zah. Kita akan doa sama-sama dalam bahasa Kadasan. Saya harap saya ejaannya betul lah. Ya. Dapat? Kau type saja Tama Zah. Doa Bapa. Kita akan doa sama-sama dalam bahasa Kadasan. Mungkin ramai di antara kita sudah lupa ya. Saya langsung tidak tahu. Saya harap kamu tidak lupa lah.
Dapat? Bahasa Malaysia tetap di sana. Kalau anda yang tidak dapat sebut dalam bahasa Kadasan, kita sebut tidak dalam bahasa Melayu. Ya. Tapi yang boleh kita berdoa bersama-sama. Dhamma za. Dapat? 1, 2, 3. Dhamma za doa surga. Pandang da'a ngo ngaan nu. Koikot da'a o kopon mo nitaan no. Keanda nu ada di da'a. Do dana miaga do soga. Pata aku dangai do tatau titi ngo dakanon za do tikit tau. Tatau. Ong bohing onggo jikoi do doso za miaga danga. Do po'o hiong di papakaus dagai. Om ada cikoi boho goso do ko imba zadan. Katapi bahamaso cikoi no do mantat keanatan. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Kotobion datau tagasodo keamatan. Amin. Saudara-saudariku yang di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sempena perayaan Keamatan, Kotobian Tadau Tagaso dan Keamatan buat semua saudara-saudari jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama.
Terus kita memuji Tuhan. Selamat Hari Keamatan buat semua yang berada dalam talian. Otop yang tadau dan tegaso doa keamatan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi